Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini adalah malam Jumat dan saya membuat video ini sebagai kenang-kenangan. Kalian lihat ini, semalam aku bermimpi dihajar oleh malaikat. Dalam mimpiku itu tiba-tiba aku terbangun, terus ini aku. Ini yang tidur ini aku gitu. Jadi aku melihat diriku ada dua. Terus entah kenapa tiba-tiba semuanya menyilaukan, silau banget gitu. Dan saat aku sadar, aku ada di mana? Aku ada di mana gitu. Tiba-tiba ada sosok dua orang apa? Wujudnya nggak kelihatan, tapi menyerupai manusia, cuma bukan manusia. Semacam apa ya, cahaya membentuk gitu. Tiba-tiba aku dipecuti itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya dipecuti itu sama menjalin apa ya, pokoknya dipecuti lah. Itu panjang tali gitu, terus cepetar gitu. Apa bahasa Indonesianya, lupa aku. Ibarat katakanlah aku dihajar sama malaikat gitu aja. Aku bilang, kenapa aku dihajar gitu. Mereka menjawab, karena kamu banyak dosa. Cepetar, sakit banget. Belum pernah aku merasakan ketakutan seumur hidup seperti takutnya aku malam ini. Takut banget. Dan tiba-tiba aku berkata, apakah aku sudah mati? Malaikat menjawab, bukan. Kamu tidak mati, kamu cuma berpindah alam. Mereka berkata kamu mati, tapi enggak. Kamu keluar dari tubuhmu dan kembali ke sini. Pecuti lagi, tuar. Ya Allah, sakitnya. Serius sakit banget. Aku teriak. Terus aku bertanya, kenapa aku disiksa? Ya Allah, kenapa aku disiksa? Mereka, malaikat atau dari alam goib itu berkata, karena Tuhan sudah bosan kepadamu, makanya kamu disiksa. Tuhan mencarimu di masjid, kamu gak ada. Tuhan mencarimu di gereja, kamu gak ada. Tuhan mencarimu di pura, kamu gak ada. Tuhan mencarimu di tempat-tempat ibadah, kamu gak ada. Tuhan tahu kamu banyak masalah. Tuhan ingin menolong kamu. Tuhan ingin mencarimu, tapi gak ketemu. Kamu di mana? Tuhan mencarimu di tempat pengajian, kamu gak ada. Di tempat orang-orang yang suka beribadah, kamu gak ada. Kamu di mana? Cuti lagi, cepetar. Sakit banget. Serius, sakit banget. Aku udah gak bisa apa-apa. Aku yang ku bisa cuma teriak. Tiba-tiba ada orang yang mirip dengan aku, tapi tua banget. Bawa itu apa, teken tuh apa ya bahasa Indonesianya, tongkat. Bawa tongkat. Terus dia lewat gitu, lihat
Pak Tua, tolong aku. Pak Tua, tolong aku. Dan jawabannya, cuma Tuhan yang bisa menolongmu. Pak Tua, tolong aku. Pak Tuanya bilang, aku amal ibadahmu. Kamu gak pernah beramal, cuma sedikit beramal. Inilah, aku lemah. Aku gak bisa menolongmu. Coba saat di dunia kamu rajin beribadah, rajin beramal, aku pasti menjadi orang yang kuat. Aku pasti bisa menolongmu dari mereka para malaikat yang menghajarmu. Seperti itu jawaban beliau kurang lebihnya. Nanti pada neplek aku gak bisa. Ya Allah, aku bercerita apa lagi? Aku membuat video ini sebagai kenang-kenangan bahwa seumur hidup aku baru ini mengalami hal gaib. Baru kali ini mengalami hal gaib. Dan tiba-tiba saja mereka bicara, Bapak Tua itu yang mengaku sebagai amal ibadahku, dengan para malaikat atau penghuni alam gaib lah apa aku gak tahu. Mereka bercakap-cakap dan akhirnya ayo kamu kutuntun kembali, tapi dengan syarat satu, kamu beribadah apapun agama kamu, apapun kepercayaan kamu harus beribadah pada Tuhan. Hanya satu Tuhan di dunia ini yang bisa menolongmu. Hanya satu Tuhan yang bisa menyelamatkanmu. Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta dari semuanya. Bukannya Tuhan yang ada karena diadakan dan tiada karena ditiadakan, apa gimana gitu loh. Lupa aku. Pokoknya itu, seperti itulah. Bingung aku harus cerita. Terus aku bilang, iya aku berjanji akan beribadah. Iya aku berjanji. Taubat, aku taubat gitu. Dan ada suara tanpa rupa bilang, aku gak tahu siapa Pak Edi. Di antara mereka bertiga itu ada suara, kamu benar-benar beribadah, harus benar-benar beribadah, jangan seperti mereka. Dunia saat ini sedang tertimpa penyakit azab dari Allah, dan mereka lebih takut pada penyakit daripada pada Tuhannya. Pada Tuhan mereka gak takut, tapi pada penyakit mereka takut. Ke masjid dilarang, ke gereja dilarang, kemana-mana dilarang. Beribadah di tempat-tempat rumah Allah dilarang. Tuhan marah, bilangnya seperti itu. Di rumah mereka mengasingkan diri. Tuhan ingin mereka mengingat bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, ada di rumah juga. Tapi yang mereka lakukan di rumah tidak mengingat Tuhan, tidak, tapi tetap dengan kemaksiatan gitu. Terus kembalilah kamu ke dunia, wahai manusia. Jangan lupa beribadah bila kamu benar-benar tidak ingin disiksa seperti malam ini. Aku digandeng sama Bapak Tua itu, dipapah, tubuhku penuh luka. Dan salah satu malaikat itu berkata, dosamu paling banyak didapat dari mata, selain dari telinga gitu. Tiba-tiba aku dihantam
deyel pas kena mata sini. Sakit banget dan tiba-tiba aku tidak ingat apa-apa. Terus begitu aku bangun itu sama bapak-bapak itu, bangun nak gitu. Dan aku terbangun dari tidur. Itu sebenarnya bukan mimpi ya, karena suara HP itu dengar aku. WA masuk itu dengar selama kejadian itu. Terus suara TV itu juga kedengaran di telingaku. Jadi antara tidur dan tidak kejadian itu. Suara-suara di luar, motor lewat aku juga masih dengar sebenarnya. Terus tiba-tiba dalam mimpiku itu, katakanlah mimpi ya, aku seperti terbangun dari tidur. Terus kakek-kakek itu masih di sampingku. Kakek-kakek itu bilang, kamu jangan kalah sama setan. Setan itu taatnya kepada Tuhan melebihi manusia. Loh kok bisa, kek? Dijawab sama kakeknya, dari awal setan diciptakan untuk menggoda umat manusia. Dan saking takutnya setan pada Allah, saking takutnya setan pada Tuhan, setan gak pernah sekalipun melanggar perintahnya. Dari awal diciptakan sampai sekarang dan sampai nanti kiamat, setan akan selalu menggoda manusia karena setan taat pada perintah Tuhan. Sedangkan kamu diperintah untuk apa? Kamu diperintah untuk beribadah. Sudahkah kamu beribadah? Kamu diperintahkan untuk menjauhi segala larangannya. Apakah sudah kamu jauhi gitu? Ya Allah, nangis aku dalam mimpi itu. Seolah-olah aku sudah bangun gitu waktu itu. Nangis aku. Terus tiba-tiba ya ini aku tidur, mataku nggak apa-apa. Aku masih sehat. Wong aku baru pulang dari main gitu. Terus tiba-tiba bangun tidur sudah seperti ini. Ini sebenarnya bengkaknya sampai sini, ini kan merah ya. Ini merah. Bengkaknya sampai sini. Ini diginikin terasa keras. Keras banget ini. Terasa gitu. Tak pencet kene sing krasa kene iki sampai sini kerasa. Kerasa seperti ketarik gitu. Terus tiba-tiba gelap gitu dan aku bangun. Saat bangun berat banget mataku. Arep melek bahasa Indonesianya apa ya? Ya habis merem melek gitu loh. Berat banget. Kelet seperti ada lem gitu. Dan tiba-tiba saat terbangun sudah seperti ini, aku kaget banget. Serius, aku belum pernah mengalami hal gaib kecuali malam ini. Dan aku belum pernah merasakan takut setakut-takutnya seperti takutku malam ini. Aku gak bisa nyeritain gimana takutnya, tapi takut banget. Untuk kalian, teman-teman yang sering ngajak aku berbuat maksiat, berbuat dosa, aku tobat ya mulai malam ini ya. Aku sudah diberi kenang-kenangan. Entah itu malaikat, entah itu apa. Yang jelas aku tobat wes. Tenan aku, aja ngajak aku nakal lagi ya. Untuk kalian di luar sana, jangan ngajak aku nakal lagi. Aku tobat. Merah mataku. Jika ini bukan hal gaib, apa namanya? Aku tidur masih sehat, tiba-tiba seperti ini. Ya udah, ini video ini aku buat sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah mengalami hal gaib pertama kalinya dalam hidup. Entah apa itu namanya. Ya udah. Terima kasih untuk teman-teman
Video ini sekali lagi aku buat sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah mengalami hal gaib yang nyata dan memperoleh oleh-oleh ini. Bangun tidur tiba-tiba sudah seperti ini, gak tahu apa sebabnya. Karena ditonjok malaikat tadi dalam mimpiku kan. Tapi entahlah apa itu namanya, yang jelas membawa perubahan pada diriku dan aku gak ingin mimpiku itu menjadi kenyataan gitu. Oke, selamat malam. Oke, jam terlihat ya. Jam 2:30 lebih 5 menit. Untuk kalian yang tahu apa yang terjadi sama aku, tulis komentar di bawah ya. Ini azab atau apalah. Jangan lupa caci makinya ya guys. Aku membutuhkan caci makimu sebagai semangat agar aku terus berjalan untuk maju ke depan. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sukses selalu buat kalian. Semoga mendapat segala kemuliaan hidup. Sip.